Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, apakah wudhu kita sudah benar? Apakah air yang kita usapkan ke wajah dan tangan itu sudah cukup menjadikan kita suci di hadapan Allah? Wudhu bukan hanya membasuh anggota tubuh dengan air. Wudhu adalah ibadah. Ia adalah pintu gerbang menuju syalat. Dan kita tahu, syalat tidak akan sah tanpa wudhu yang sah. Maka, hari ini kita akan membahas secara lengkap dan mendalam. Apa saja fardu atau rukun wudhu yang menjadi syarat sahnya bersuci? Yuk, simak sampai akhir agar ibadah kita semakin sempurna. Dalam Islam, wudhu adalah bagian dari tatahur, yaitu bersuci. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah, ayat 6. Ayat ini menjadi dasar syariat wudhu. Dari ayat ini, para ulama menyimpulkan adanya beberapa fardu wudhu atau rukun wudhu yang wajib dipenuhi agar wudhu kita sah. Menurut mayoritas ulama, terutama dari mazhab Syafi'i, fardu wudhu ada 6. Apa saja itu? Pertama, niat. Niat adalah pembeda antara ibadah dan aktivitas biasa. Dalam wudhu, niat dilakukan di dalam hati saat kita mulai membasuh wajah. Innamal amalu biniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat tidak perlu dilafadzkan, tapi cukup dalam hati. Saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kedua, membasuh wajah. Batas wajah yang wajib dibasuh adalah dari atas, tempat tumbuh rambut kepala dahi, bawah, sampai dagu, samping kiri ke kanan, ujung telinga ke ujung telinga, termasuk membasuh bagian hidung dan mulut karena itu masih dalam area wajah. Pastikan air membasahi seluruh permukaan ini. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh tangan dimulai dari ujung jari hingga siku, termasuk menyapu kuku. Dalam prakteknya, biasakan membasuh dari tangan kanan terlebih dahulu. Walaupun itu sunnah, siku termasuk bagian yang wajib dibasuh. Jangan sampai terlewat, karena ini bagian fardu. Keempat, mengusap sebagian kepala. Yang wajib hanya sebagian kepala, bukan seluruhnya. Minimal, cukup mengusap satu helai rambut menurut sebagian ulama. Namun lebih utama mengusap seluruh kepala agar lebih sempurna. Bagi wanita berhijab, tetap harus menyentuh rambut atau kulit kepala dengan air bukan hanya kerudung. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Seperti tangan, kaki dibasuh mulai dari ujung jari hingga mata kaki. Dalam hadis, Nabi memperingatkan para sahabat yang tidak membasuh tumitnya dengan benar. Celakalah tumit-tumit dari api neraka karena tidak terkena air wudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka penting memastikan air menyentuh seluruh bagian kaki, termasuk sela-sela jari. 6. Tertib urutan. Fardu wudhu harus dilakukan berurutan sebagaimana urutan yang disebutkan dalam Al-Quran. Wajah, tangan, kepala, kaki. Jika tertib ini tidak dilakukan, maka wudhunya tidak sah. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Sahabat, wudhu yang sudah sah bisa batal oleh beberapa hal. Beberapa penyebab batalnya wudhu antara lain: keluar sesuatu dari kubul atau dubur seperti buang air besar atau kecil, angin, tidur nyenyak hingga kehilangan kesadaran, hilang akal, misalnya karena mabuk atau pingsan, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, bukan mahram menurut mazhab Syafi'i. Mengetahui ini penting, agar kita tidak melaksanakan syalat dalam keadaan wudhu yang sudah batal. Pentingnya wudhu yang sempurna. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya, bahkan dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, wudhu bukan hanya syarat sah sholat, tapi juga ibadah penghapus dosa. Sahabat sekalian, mari kita perhatikan betul bagaimana kita berwudu. Jangan sekadar basah, tapi sempurnakan wudu dengan niat, tertib,
dan membasuh seluruh anggota dengan benar. Dengan wudhu yang sah dan sempurna, kita insya Allah akan meraih keberkahan dalam setiap ibadah. Karena seperti kata Rasulullah, tidaklah seseorang menjaga wudhunya kecuali orang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita termasuk golongan yang mencintai kesucian dan dicintai oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.